Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas seputar pajak yang dikenakan pada barang kargo yang biasa dikirim dari luar negeri ke Indonesia. Jadi biasanya teman-teman TKI yang kirim barang dari luar negeri ke Indonesia pakai jasa kargo, sebelum barang itu diantar ke rumah kita, biasanya tuh kita dapat surat cinta dari pihak bea cukai. Itu kita diharuskan membayar pajak sekian, misalkan sekian ratus ribu, barulah barang itu dikirim ke rumah kita. Jadi untuk teman-teman semuanya itu adalah aturan dan itu wajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak pengen bayar pajak, kalian nggak usah kirim barang dari luar negeri aja gitu. Tapi kalau kalian pengen kirim barang, entah itu baru, bekas, mahal atau murah, itu diwajibkan membayar pajak dan kalian harus siap itu. Tapi walaupun kita udah bayar pajak, kalau barang itu nyampe dengan selamat, ya bagus, sistemnya bagus gitu. Tapi kita udah bayar pajak, barang nggak nyampe, mungkin rusak, hilang, berkurang, atau apalah, itu yang bikin sakit hati ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian juga harus tahu, misalkan kalian pengen kirim barang dari luar negeri ke Indonesia, kalian harus tahu nih berapa pajaknya, kemudian berapa nilai barangnya sampai itu dikenakan pajak. Setiap batasan-batasan tertentu pajaknya juga berbeda. Kemudian barang apa saja yang kena pajak khusus nih, barang khusus akan kena pajak khusus juga. Kemudian barang apa saja nih yang bebas dari pajak, itu nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Sebelumnya kita bahas apa sih barang kiriman. Barang kiriman adalah barang impor yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia pakai jasa perusahaan jasa titipan atau PJT. Misalkan nih pos, kemudian DHL atau FedEx dan yang lainnya. Jadi teman-teman juga harus tahu. Nah, sekarang bagaimana untuk penghitungan pajak dari barang yang akan kita kirim nih? Jadi buat teman-teman juga harus tahu. Barang dengan nilai 0 sampai 3 dolar, kalian akan dikenakan pajak PPN itu sebesar 10%. Kemudian barang dengan nilai 3 dolar sampai 1.500 dolar itu akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% ditambah PPN itu 10%. Kemudian barang di atas 1.500 dolar itu pajaknya sesuai HS code yang bisa kalian cek di website intr.insw.go.id. Jadi misalkan teman-teman belanja dari Arab Saudi atau dari mana aja, misalkan 1.000 rial. 1.000 rial itu kan sekitar 4 juta lah. 4 juta itu berarti sekitar 300 dolar. Berarti masuknya itu 3 dolar sampai 1.500 dolar. Kalian akan dikenakan pajak bea masuk 7,5% ditambah 10%. Oke? Penghitungan pajak yang barusan kita bahas itu tidak termasuk pada 3 jenis barang yang dikhususkan. Jadi kalian juga akan mendapatkan pajak, ini pajak khusus ya. Barang diantaranya adalah tas, kemudian sepatu, dan juga tekstil. Jadi tekstil itu ya baju-baju, fashion, garment kayak gitu. Jadi ketiga jenis barang ini berapapun nilainya, walaupun 1 dolar, setengah dolar, kalian akan mendapatkan pajak. Yang pertama tas, itu kalian akan dikenakan pajak bea masuk itu 15-20%. Kemudian sepatu itu 25-30%. Kemudian untuk produk tekstil ataupun garment itu 15-25%. Jadi kalian bisa kira-kira nih, misalkan kalian kirim tas, sepatu ataupun baju-baju bekas, baru, murah atau mahal, kalian juga akan dikenakan pajak yang barusan kita bahas. Jadi kalian harus siap gitu. Jadi jangan misalkan wah dikenakan pajak mahal banget, karena emang itu udah aturan sih ya. Yang penting barang nyampe gitu loh. Walaupun bayar pajak, barang nggak nyampe, kurang, hilang, ataupun rusak, nggak tahu nyampe di mana, kapan, terlambat, itu yang bikin sakit hati sih. Nggak cuma itu aja, 3 barang yang barusan kita sebutin itu akan dikenakan pajak lagi nih, PPN 10%, PPH 7,5% sampai 10%. Jadi lumayan gendut ya pajaknya ya. Oke, barusan kita membahas 3 barang yang dikenakan pajak khusus yang pajaknya lumayan banyak. Sekarang kita membahas barang-barang yang nggak dikenakan pajak sama sekali, yaitu barang untuk buku ilmu pengetahuan atau education book. Ya, itu banyak macamnya sih, diantaranya ya kayak buku ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pelajaran umum, kemudian Alkitab, buku pelajaran agama, pokoknya buku-buku yang seputar pelajaran atau informasi pendidikan kayak gitu itu nggak akan dikenakan pajak sama sekali. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Jadi kita tadi udah bahas yang pertama, berapa sih perhitungan pajak yang dikenakan pada barang kita yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia. Mungkin kisaran angka sekian sampai sekian nilainya itu berapa pajaknya, kemudian di atas sekian berapa pajaknya. Kemudian kita juga membahas
barang-barang khusus yang akan dikenakan pajak khusus juga karena pajaknya lumayan gede. Kemudian yang terakhir, barang-barang yang sama sekali tidak dikenakan pajak. Jadi sekarang kalian tambah informasi nih. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini apabila hari ini kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Guys, jadi karena waktunya sudah sore ya, jadi waktu kita sangat terbatas. Kita belum dapat makanan yang khas banget di sepanjang perjalanan. Jadi ya makannya ya biasa-biasa aja, mie ayam bakso, pop mie dan yang lainnya. Jadi aku sambil duduk di sini sambil makan, pemandangannya masya Allah keren banget. Oke, kalian pasti penasaran gimana pemandangan di bawah dasar air pemandian ini. Pasti bening banget. Dan perlu kalian ketahui ya, kalau pagi dan belum ada orang yang renang, saya tanya-tanya sama penduduk sekitar itu, air ini bisa langsung diminum karena ini langsung keluar dari dalam bumi ya, dari dalam tanah. Jadi ini sumber asli yang bisa diminum kalau belum ada yang renang. Oke.